di Madinah itu dia dibawa undang-undang Islam. Jadi dia kena minoritas maka aman, dilindungi, haknya dilindungi. Nah, tapi banyak Yahudi. Kalau di Mekah banyak orang kafir. Ya, kalau di Madinah banyak orang Yahudi dan munafik gitu. Ya. Atuhajjunana fillah, apakah kamu ingin berdebat kepada kami tentang Allah? Gitu kan? Apakah kamu ingin berdebat kepada kami tentang Allah? Atakhasumunana fi dinillah, apakah kamu ingin berdebat kepada kami tentang agama Allah? Wa huwa rabbuna wa rabbukum, Tuhanmu, Tuhan kami, Tuhan kamu. Wa huwa, Allah itu rabbuna, Tuhan kami, wa rabbukum, Tuhan kamu. Gitu kan? Jelas sudah. Tuhan kita Allah. Tuhan mereka siapa? Sebetulnya mereka mengakui Allah Azza wa Jalla, ya kan? Ya. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ai Allah Rabbuna wa Rabbukum, artinya Tuhan kami adalah Allah dan Tuhan kamu juga Allah. Kalau begitu berarti memang agama Islam itu la ikraha fid din. Islam tidak memaksa agama lain. Orang yang sudah punya agama nggak boleh dipaksa ngikut agama kita. Paham ya? Saya berapa kali mengislamkan orang di Masjid Raya Al-Azhar. Dulu pernah dari Bali ketika saya sama Apit kalau nggak salah. Selama di Al-Azhar, kemudian ada bulan Ramadan, ada orang Bali masih. Saya tanya dulu saksi banyak, kan ada saksi banyak. Pakai stempel dari tanya dulu Islamnya kenapa, masukkan dipaksa apa enggak gitu. Dulu ada mahasiswa juga ada Al-Azhar, saya kemudian saya diperintahkan untuk mengislamkan, ya saya islamkan mahasiswa. Juga di rumah banyak, berapa kali di rumah mancing tuh. Jadi kita tanya, karena Islam itu nggak ada maksa, ya. Islam itu nggak maksa. Jadi bila mana dia udah sepakat tanda tangan, kemudian yang mengatakan ikrar Islam, oke, Islam tidak ada larangan untuk orang masuk Islam. Islam pantangan orang memaksa masuk Islam, gitu. Jadi nggak ada Islam mengajak, nggak ada gitu, nggak ada embel-embel, ya kan? Ya. Walana amaluna, buat kami amal kami, dinuna agama kami, walakum amalakum, buat kamu juga amal ibadah kamu, alaikum amalukum dinukum, buat kamu agamamu juga agamamu, alaikum amalukum, buat kamu amal ibadah kamu, perbuatan kamu, dinukum agama kamu. Silakan. Wa nahnu lahu mukhlisun, sedangkan kami kepada Allah mukhlisun, orang yang tunduk, orang yang ikhlas gitu. Jadi kita ibadah kepada Allah ikhlas ya. Ikhlas. Kalau nggak ikhlas bagaimana? Kalau nggak ikhlas nih, subuh mata ngantuk. Orang kita sholat, orang nggak sholat, tahu nggak orang? Nggak tahu. Karena kita ikhlas, maka kita sholat. Lihat orang sholat, nggak dilihat orang sholat, itu namanya ikhlas. Nah, orang kan yang tahu inilah, udah sholat, enggak apa-apa gitu kan ya. Enggak, kita kan ibadah. Kenapa? Karena di hati kita ngajakin. Kayaknya kalau kita nggak melakukan, kayaknya kita gimana gitu kan? Ya Pak ya. Kayak kita kalau satu waktu ini ninggalin satu waktu nih, itu kayaknya nyesal banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Karena waktu itu ya lantar ji'al ayyamul lati madad, waktu hari nggak kembali lagi, nggak kembali. Tadi nih Selasa tadi itu, besok depan lagi Selasa, bukan Selasa ini. Enggak. Jumat kemarin, besok Jumat itu bukan kemarin, Jumat itu tutup. Lantar ji'al ayyamul lati madad, hari yang telah lewat, bulan yang telah lewat tidak kembali lagi. Paham? Jadi semua amal ibadah kita yang berat, yang besar, yang rajin, yang tidak, ada tulisannya. Ya. Ada filenya. Nah, kalau ada filenya tuh sana tuh, disimpan tuh. Kalau dikata HP ada memorinya, disimpan lagi gitu kan, tanggalnya segala macam, gitu ya. Nah, kemudian mukirrin ala bil ibadat wa tauhid. Mereka itu mengakui kepada Allah bil ibadat, itu dengan beribadat, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai ayat 100
39, ya itu sampai situ. Jadi mereka itu mengakui Allah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga bertauhid kepada Allah. Dan maksudnya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ibadah ini berat, enteng berat. Karena dalam Quran itu fawailul celaka orang yang sholat. Kalau orang yang sholat celaka, gimana kalau sholat? Gitu kan? Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Tafsirnya bagaimana? Tafsirnya orang-orang yang sholat juga tapi maksiat doyan. Maksiat doyan, sholat doyan. Sholat rajin tapi korupsi rajin. Sholat rajin tapi nyakitin rakyat juga rajin, dan sebagainya. Ini fawailul lil musallin. Itu ya, Masya Allah. Jadi sholat mahu mana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngomongnya sholat mah yang nggak ada yang tahu lah, mau semua kagak, nggak ada yang tahu, nanti di sholat bareng-bareng di neraka mah enak aja bareng-bareng gitu ya. Ada yang gitu ya, ada yang bareng-barang gitu ya. Kagak bareng-bareng, beda, ya kan? Beda. Kalau di dunia itu bareng-bareng, kalau di sana nggak bisa bareng-bareng, masing-masing amal ibadah kita. Bapak lari dari bininya, dari anaknya, anak lari dari bininya, nafsi masing-masing tuh, ya. Nah di dunia ini tempat kita beramal dan tempat kita ngumpulin amal dunia namanya.